bagi orang dengan berat badan berlebih atau obesitas. Informasi kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Ibrahim Agung, spesialis rehabilitasi medik ini tentu sangat bermanfaat dan layak Anda simak. Di segmen penutup Hidup Sehat Plus akan menghadirkan tema olahraga yang tepat untuk orang dengan obesitas. Hidup Sehat Plus, tayangan informasi kesehatan yang layak Anda simak. Selamat menyaksikan. Memiliki tubuh ideal adalah impian setiap orang. Banyak orang mencoba untuk melakukan berbagai macam diet untuk mendapatkan berat badan ideal. Selain untuk masalah penampilan, yang lebih penting adalah untuk alasan kesehatan. Melakukan diet dengan mengurangi kalori terlalu ekstrim memang dapat menurunkan berat badan dengan cepat, tetapi banyak memiliki efek samping, dapat meningkatkan resiko kekurangan zat gizi, dapat menurunkan daya tahan tubuh, hingga dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit. Atau mungkin Anda termasuk salah satunya yang mencoba berbagai macam diet tetapi tidak kunjung memberikan hasil. Berat badan malah naik, stres, nafsu makan meningkat, sehingga Anda masuk ke dalam kategori obesitas. Atau bagi Anda yang mengalami kekurangan berat badan, Anda telah mencoba untuk meningkatkan asupan makan Anda untuk dapat meningkatkan berat badan, sehingga tujuannya adalah untuk mencapai berat badan yang ideal. Semua orang menginginkan berat badan ideal, karena berat badan ideal menunjukkan tubuh dalam kondisi sehat. Lantas, berapa berat ideal pada pria dan wanita? Bagaimana cara menghitungnya? Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitung berat badan ideal. Caranya cukup mudah. Yang pertama, kita hanya perlu mengetahui tinggi badan masing-masing. Nah, di depan saya sudah ada Mbak Alus. Halo Mbak. Halo Dok. Ya, usianya berapa Mbak sekarang? 32 tahun. 32 tahun. Nah, untuk Anda yang berusia kurang dari 40 tahun, cara perhitungan berat badan ideal adalah dengan mengurangi tinggi badan dengan 100, kemudian dikurangi 10% dari tinggi badan kurang 100. Sedangkan untuk Anda yang berusia lebih dari 40 tahun, cara perhitungan berat badan ideal adalah dengan mengurangi tinggi badan dengan 100. Nah, saya sudah melakukan pengukuran tinggi badan dengan Mbak Alus sebelumnya, dan tinggi badan Mbak Alus didapatkan sebesar 168 cm. Nah, sekarang saya akan coba menimbang berat badan Mbak Alus. Di depan saya sudah ada alat timbangan, dan alat ini juga bisa mengukur komposisi tubuh dari Mbak Alus. Nah, kita lihat ya. Syarat untuk melakukan penimbangan adalah lebih baik melepaskan alas kaki, kemudian menggunakan pakaian setipis mungkin, kemudian mengeluarkan segala peralatan yang ada di dalam tubuh, dan juga lebih baik dilakukan sebelum makan, pada saat kosong perut, dan sesudah berkemih. Nah, sekarang Mbak Alus boleh naik ke atas, kemudian dipegang. Sudah Mbak, sudah selesai, boleh turun. Nah, dapat kita lihat ya, di sini Mbak Alus berat badannya sekarang 68,9 kilo. Dengan tinggi badan 168 Mbak, seharusnya berat badan idealnya adalah 61,2 kilo. Jadi ketika berat badan sekarang 68,9, berarti Mbak Alus ini kelebihan berat badannya sekitar 7,7 kilo. Dimana dapat dilihat di sini massa lemak didapatkan sebesar 35,6%. Untuk perempuan, massa lemak yang baik adalah sekitar 20 hingga kurang dari 30%. Sehingga Mbak Alus kelebihan massa lemaknya yaitu sekitar 5,6%. Kemudian dapat dilihat di sini lemak visceral adalah sekitar 5,5. Idealnya yang baik untuk massa lemak visceral adalah sebesar kurang dari 9. Untuk itu, Mbak Alus lemak visceralnya cukup baik. Karena kelebihan lemak visceral cukup berbahaya, karena lemak visceral ini adalah lemak yang membungkus organ di dalam tubuh kita, sehingga jika kelebihan lemak visceral akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit. Kemudian dapat dilihat di sini, indeks massa tubuh dari Mbak Alus adalah sebesar 24,4, di mana ini termasuk ke dalam overweight. Untuk mendapatkan berat ideal, seseorang bisa menaikkan atau menurunkan berat badan. Beragam cara dilakukan agar berat badan dapat bertambah ataupun berkurang. Ada yang sukses,
ada juga yang mendapatkan hasil kurang memuaskan. Lantas, apa yang harus dilakukan jika sudah banyak makan tapi berat badan tak kunjung ideal? Komposisi tubuh pada laki-laki dan perempuan tentu saja berbeda. Laki-laki cenderung memiliki proporsi jumlah otot yang lebih banyak, sedangkan perempuan proporsi jumlah lemak yang lebih banyak. Untuk penumpukan lemak pada laki-laki dan perempuan juga berbeda. Laki-laki cenderung penumpukan lemaknya ke arah sentral atau ke area perut, atau kita sebut dengan obesitas sentral atau obesitas tipe apel. Sedangkan pada perempuan cenderung penumpukan lemak ke arah pinggul atau paha, atau lebih penumpukan ke lemak subkutan atau kita sebut dengan obesitas tipe PIR. Hati-hati, obesitas sentral merupakan salah satu bentuk obesitas yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena obesitas sentral ditandai dengan akumulasi lemak visceral yang terlalu berlebihan. Yang hal ini dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit, diantaranya seperti diabetes, penyakit darah tinggi, kolesterol tinggi, fatty liver, dan juga penyakit jantung. Informasi ini pasti bermanfaat bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan dan mengecilkan lingkar pinggang. Olahraga dengan keras saja tidak cukup, namun menjaga pola makan juga harus dilakukan. Nah, makanan apa saja yang harus dikonsumsi agar usaha Anda dalam menurunkan berat badan dapat tercapai? Sekarang saya akan mengajarkan Anda makanan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi selama Anda menjalankan diet. Yang pertama, Anda harus memilih makanan-makanan yang tentu saja membuat Anda kenyang lebih lama. Yang pertama, untuk pemilihan jenis karbohidrat, disarankan Anda memilih karbohidrat kompleks yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Apa saja? Contohnya seperti nasi merah, nasi hitam, nasi coklat, oatmeal atau havermut, roti gandum, kentang yang baik dikonsumsi dengan kulitnya, dan juga golongan ubi-ubian. Ingat, karbohidrat kompleks akan membuat lebih sulit dicerna di dalam saluran cerna kita, sehingga akan membuat Anda kenyang lebih lama dan juga mengandung tinggi akan serat. Selama diet, Anda disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis. Berikutnya, masuk ke dalam sumber protein. Selama diet, Anda harus mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi protein. Karena makanan yang mengandung protein ternyata akan membuat Anda kenyang lebih lama. Dan berbagai penelitian memperlihatkan ketika Anda melakukan diet tinggi protein akan membuat dapat menurunkan massa lemak lebih banyak selama Anda menjalankan diet dan lebih dapat mempertahankan massa otot dibandingkan dengan diet rendah protein. Protein yang dapat Anda pilih adalah protein yang rendah lemak tentu saja, seperti ayam tanpa kulit, ikan, putih telur, dan juga daging sapi rendah lemak. Atau pemilihannya dapat dengan lauk nabati, contohnya seperti tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan yang mengandung tinggi akan serat. Proses pengolahan selama diet juga menjadi sangat penting. Anda disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang digoreng dan makanan-makanan yang mengandung tinggi akan lemak jenuh seperti makanan yang bersantan. Kenapa? Karena akan dapat meningkatkan kadar kolesterol yang jahat atau LDL di dalam tubuh Anda. Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan seperti pengolahan dibakar, dipanggang, pepes, rebus, kukus, atau ditumis dengan minyak yang sedikit. Supaya Anda tidak salah langkah dalam proses untuk menurunkan berat badan, yuk simak dulu tips dari Dr. Feni Nugraha berikut ini. Berikut saya akan bagikan tips bagaimana cara mendapatkan berat badan ideal dengan mudah. Yang pertama, Anda harus mengetahui kebutuhan kalori Anda harian masing-masing. Berikutnya, Anda harus mengurangi asupan kalori harian Anda dari kebutuhan kalori yang seharusnya. Selanjutnya, Anda harus memilih makanan yang tepat. Tentu saja, makanan yang Anda pilih harus membuat Anda kenyang lebih lama. Lalu, Anda harus mengatur porsi makan Anda. Berhentilah makan sebelum Anda kenyang, dengan begitu Anda dapat konsumsi makanan tidak berlebihan. Buat menu dan juga jadwal makan yang teratur, disarankan untuk mengkonsumsi makan 3 kali sehari dengan 2 kali selingan diantaranya. Pilih cemilan yang sehat dan mengandung rendah kalori, diantaranya adalah dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu buat daftar dan menu makan setiap harinya selama Anda diet. Hal ini akan memudahkan Anda untuk memilih menu yang sehat setiap harinya selama Anda menjalankan diet. Anda tidak boleh melewatkan waktu sarapan Anda.
ketika Anda melewatkan waktu sarapan akan membuat metabolisme Anda menjadi lambat dan akan cenderung lebih lapar dan makan lebih banyak di siang hari. Lalu Anda juga harus tidur yang cukup, disarankan untuk tidur 6 hingga 8 jam per hari. Yang terakhir, Anda harus menghindari stres, karena stres akan membuat diet Anda menjadi gagal, karena stres dapat meningkatkan nafsu makan Anda. Untuk Anda yang mengalami obesitas, Anda masih belum terlambat untuk mengubah pola makan Anda yang sehat sekarang juga. Dengan diet yang sehat diharapkan Anda dapat memiliki tubuh yang sehat, dapat meningkatkan daya tahan tubuh Anda selama pandemi COVID-19 seperti ini, dan juga dapat menjaga berat badan Anda tetap ideal.